Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara seluruh tanda besar kiamat yang disebutkan dalam ajaran Islam, peristiwa terbitnya matahari dari barat menempati posisi yang sangat unik. Ia bukan hanya fenomena kosmik yang menggetarkan imajinasi, tetapi juga titik balik spiritual umat manusia. Pertanyaannya sering muncul, apakah ini peristiwa literal yang benar-benar akan terjadi secara fisik? Ataukah ia sekadar simbol perubahan zaman dan pergeseran peradaban? Untuk menjawabnya secara mendalam, kita perlu menelusuri Al-Quran, hadis-hadis syahih, penafsiran para sahabat, pandangan ulama klasik, serta implikasi teologis dan filosofisnya. Yang pertama, landasan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Para sahabat besar seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud menafsirkan sebagian tanda-tanda Tuhanmu dalam ayat ini sebagai terbitnya matahari dari barat. Penafsiran ini bukan dugaan, melainkan riwayat yang memiliki sanad dan diterima dalam literatur tafsir klasik. Mengapa ayat ini dihubungkan dengan matahari terbit dari barat? Karena ayat tersebut menegaskan bahwa ada satu momen kosmik di mana iman tidak lagi diterima. Dalam seluruh riwayat hadits, satu-satunya peristiwa yang secara eksplisit dikaitkan dengan tertutupnya pintu taubat secara global adalah ketika matahari terbit dari barat. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini menunjukkan datangnya tanda besar yang mengakhiri masa ujian. Selama tanda-tanda kecil masih terjadi, manusia masih diberi kesempatan untuk memilih. Namun ketika tanda besar itu muncul, fase pilihan berubah menjadi fase konsekuensi. Dengan demikian, dari sisi Al-Quran saja, konteksnya sudah menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah kejadian nyata yang berdampak universal. Yang kedua, hadis-hadis syahih yang tegas. Dalam Syahih Muhammad Al-Bukhari dan Syahih Muslim Ibn Al-Hajjaj diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari barat. Jika ia telah terbit dan manusia melihatnya, maka mereka semua akan beriman. Tetapi saat itu, iman tidak lagi bermanfaat bagi orang yang sebelumnya belum beriman." Hadits ini sangat jelas. Nabi menyebut melihatnya. Artinya peristiwa itu bersifat visual dan fisik, bukan metafora. Semua manusia akan menyaksikan perubahan arah terbit matahari. Tidak ada redaksi kiasan di dalamnya. Tidak ada ungkapan simbolik seperti yang biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk metafora. Dalam hadits lain, Nabi juga menyebut bahwa pintu taubat akan tetap terbuka sampai matahari terbit dari barat. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah garis pemisah antara masa rahmat terbuka dan masa keputusan final. Ulama hadits seperti Imam Al-Nawawi dalam syarahnya atas Syahih Muslim menegaskan bahwa hadits-hadits ini harus dipahami secara zahir, yaitu literal, karena tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna lain. Yang ketiga, kesepakatan mayoritas ulama. Dalam disiplin akidah Ahlus Sunnah, tanda-tanda besar kiamat dipahami sebagaimana datangnya nash, tanpa ditakwil secara bebas. Ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa terbitnya matahari dari barat adalah perubahan sistem kosmik yang nyata sebagai bagian dari hancurnya tatanan alam menjelang kiamat. Ia menyebutkan bahwa alam semesta berjalan berdasarkan hukum yang Allah tetapkan. Ketika masa dunia berakhir, Allah membalik sebagian hukum tersebut sebagai tanda bahwa sistem lama telah selesai. Mayoritas ulama dari kalangan ahli tafsir, ahli hadits, dan ahli akidah sepakat bahwa ini bukan simbol peradaban barat atau kebangkitan Islam dari Eropa, sebagaimana ditafsirkan sebagian pemikir modern. Tidak ada satupun sahabat atau tabi'in yang menafsirkan ayat dan hadits tersebut secara simbolik. Dalam metodologi tafsir, kaidahnya jelas. Selama makna literal memungkinkan dan tidak bertentangan dengan dalil lain, maka ia tidak boleh dipalingkan ke makna majazi. Dalam kasus ini, tidak ada dalil yang memaksa untuk menafsirkannya sebagai simbol. Yang keempat,
Dimensi teologis. Mengapa Allah memilih fenomena kosmik ini sebagai tanda besar? Karena matahari adalah simbol stabilitas dunia. Setiap hari ia terbit dari timur, tanpa pernah meleset satu detik pun. Ritme ini membentuk rasa aman psikologis manusia. Ketika tiba-tiba matahari muncul dari arah yang berlawanan, maka seluruh keyakinan manusia tentang kestabilan dunia runtuh. Ini bukan sekadar perubahan arah cahaya. Ini adalah runtuhnya kepercayaan manusia terhadap permanensi alam. Allah ingin menunjukkan bahwa hukum alam bukanlah entitas independen. Ia hanyalah kebiasaan yang Allah tetapkan. Ketika Allah menghendaki, hukum itu berubah. Peristiwa ini menegaskan bahwa alam bukan Tuhan, bukan kekuatan otonom, melainkan makhluk. Dalam perspektif akidah, ini adalah puncak demonstrasi kekuasaan ilahi sebelum dunia berakhir. Apakah secara ilmiah mungkin? Secara astronomi, matahari tampak terbit karena rotasi bumi dari barat ke timur. Jika rotasi bumi berhenti lalu berbalik arah, maka matahari akan tampak terbit dari barat. Secara teori fisika, perubahan rotasi memang akan menyebabkan kehancuran besar pada permukaan bumi. Namun pembahasan ini tidak mengurangi hakikat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala hukum fisika. Yang menciptakan gravitasi, momentum sudut, dan rotasi adalah Allah sendiri. Tanda besar kiamat bukanlah fenomena alam normal. Ia adalah intervensi langsung yang melampaui kebiasaan dunia. Karena itu, mempertanyakan kemungkinan ilmiahnya bukanlah pendekatan utama dalam akidah. Yang utama adalah keyakinan bahwa Allah mampu membalik sistem kosmik kapanpun Dia kehendaki. Mengapa setelah itu iman tidak diterima? Ini bagian yang paling penting. Selama dunia berjalan normal, manusia beriman melalui pilihan. Ada ruang ragu, ada ruang berpikir, ada ruang menimbang. Iman memiliki nilai karena ia lahir dari kebebasan memilih. Ketika matahari terbit dari barat, tidak ada lagi ruang ragu. Bukti kebenaran menjadi mutlak dan tak terbantahkan. Pada saat itu, iman berubah dari pilihan menjadi keterpaksaan. Perbedaannya sangat besar. Iman sebelum melihat tanda besar adalah kepercayaan pada yang gaib. Iman setelah melihat tanda besar adalah reaksi terhadap fakta yang tak terbantahkan. Allah menguji manusia dalam kondisi belum melihat akhir. Jika akhir sudah terlihat, maka ujian selesai. Itulah sebabnya iman Fir'aun saat tenggelam tidak diterima. Ia beriman ketika azab sudah nyata di depan mata. Demikian pula ketika matahari terbit dari barat. Seluruh manusia akan percaya, tetapi kepercayaan itu tidak lagi bernilai sebagai ujian. Apakah ada ruang tafsir simbolik? Sebagian pemikir modern mencoba mengatakan bahwa barat melambangkan peradaban barat dan matahari berarti cahaya Islam. Maka maknanya adalah Islam akan bangkit dari barat. Masalahnya, pendekatan ini tidak memiliki pijakan dalam tafsir klasik. Tidak ada satupun sahabat atau ulama generasi awal yang memahami demikian. Dalam ilmu tafsir, interpretasi baru harus memiliki landasan bahasa, konteks, dan riwayat. Dalam hadits disebutkan manusia melihatnya. Redaksi ini menutup ruang simbolik. Jika Nabi bermaksud simbol, tentu beliau akan menjelaskannya sebagaimana dalam hadits-hadits lain yang jelas menggunakan perumpamaan. Karena itu, mayoritas ulama menolak pendekatan simbolik dalam kasus ini. Bayangkan suatu pagi ketika manusia bangun dan melihat cahaya muncul dari arah yang salah. Ketika astronom bingung, ketika ilmuwan tak mampu menjelaskan, ketika seluruh sistem navigasi dan kalender kacau. Pada saat itu, ketakutan kolektif melanda bumi. Orang-orang yang selama ini menunda taubat akan berlari ke masjid. Orang-orang yang meremehkan agama akan menangis, tetapi semuanya terlambat. Momen ini adalah pengingat paling keras tentang bahaya menunda kebaikan. Selama matahari masih terbit dari timur, itu berarti pintu taubat masih terbuka. Setiap hari terbitnya matahari dari timur adalah pesan rahmat. Setiap hari ia terbit dengan arah yang biasa. Itu tanda bahwa Allah masih memberi waktu. Posisinya dalam urutan tanda besar. Dalam beberapa riwayat, terbitnya matahari dari barat termasuk di antara tanda besar yang terjadi setelah munculnya Dajjal
dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Namun ada perbedaan riwayat tentang urutan pasti. Yang jelas, ia adalah salah satu tanda besar yang mengakhiri fase ujian global. Setelah itu, dunia bergerak menuju fase kehancuran total. Kesimpulan akhir adalah, berdasarkan Al-Quran, hadits syahih, penafsiran sahabat, dan ijma mayoritas ulama, terbitnya matahari dari barat adalah peristiwa literal, nyata, fisik, dan kosmik. Ia bukan simbol kebangkitan peradaban, ia bukan metafora politik, ia bukan alegori sosial. Ia adalah tanda besar kiamat yang benar-benar akan terjadi sebagai demonstrasi kekuasaan Allah dan sebagai penutup pintu taubat. Inti pesannya bukan pada fenomena astronominya, tetapi pada makna spiritualnya. Selama matahari masih terbit dari timur, kesempatan masih ada. Selama sistem alam masih stabil, ujian masih berlangsung. Dan selama ujian masih berlangsung, iman masih bernilai. Ketika matahari terbit dari barat, nilai itu berakhir. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah apakah ia simbolik atau literal. Pertanyaan terpenting adalah, sebelum ia terjadi, apakah kita sudah mempersiapkan diri?